Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian rahmat, nikmat untuk kita semua. Allah pertemukan kita pada bulan yang mulia ini, bulan pertama dalam kalender Hijriah, bulan Muharram, Al-Muharram, tepatnya pada tanggal 4 Al-Muharram 1443 Hijriah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini mengisi tahun baru Islam dan 12 bulan yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah yang ke-103, surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mengenai waktu, mengenai masa, banyak sekali Allah berfirman. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Bukan hanya dalam surah Al-Asr ini, wal laili, demi malam, was samsi wa duhaha, demi waktu duha, wad duha, banyak sekali. Pertama yang harus kita yakini bahwa ketika bicara waktu ini adalah milik Allah, waktu ini adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita dengan berkali-kali penguatan. Pertama dimulai dari sumpah, wal asri, sumpah. Dikuatkan lagi dengan harfut taukid, inna, biqasamin qad inna lamil ibtida. Taukidnya dua kali. Pertama dengan sumpah, yang kedua dengan inna. Manusia itu pada prinsipnya merugi. Supaya tidak merugi, ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita sudah memiliki iman, tapi iman ini harus terus ditingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara menambah, mencari ilmu pengetahuan. Bisa dipastikan keimanan tidak akan bertambah kalau
pemahaman tentang kebenaran itu tidak ditambah. Berarti di 12 bulan yang akan kita lalui ini, seluruh hari-harinya harus digunakan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada manusia, maka Allah akan berikan pemahaman di dalam dirinya. Iman tidak akan bertambah kalau ilmu pengetahuan tidak juga ditambah. Umur kita mulai berkurang secara hitungan waktunya, tapi kita mengatakan umur makin bertambah. Yang 40 menjadi 50, ke 60, ke 70, bertambah deh. Masalah di masa-masa kita ini, hampir setiap hari kita akan menemukan rintangan dan rangkaian masalah. Pemahaman tentang kebenaran harus juga ditambah. Kalau tidak, umur bertambah, masalah bertambah, pemahaman tentang kebenaran tidak bertambah, bisa dipastikan orang ini pasti merugi sesuai dengan surah Al-Asr ini. Yang kedua, wa amilus shalihat. Rupanya iman saja tidak akan membuahkan hasil kalau tidak melakukan amal soleh. Amal soleh. Setelah seseorang itu mempunyai pemahaman yang benar tentang agama ini, tentang dunia ini, maka seluruh rangkaian aktivitas, seluruh amalan-amalan itu arahkan kemana? Ke amal soleh, perbuatan yang baik. Ada dua cara minimal yang harus dilakukan. Pertama, perbaiki niatnya. Yang kedua, pekerjaan itu, tindakan itu, kegiatan itu memang benar-benar Allah suka dan Allah meridhoinya dan Rasulullah SAW suka. Bekerja itu merupakan amal. Berumah tangga juga. Menuntut ilmu juga. Perbaiki niatnya. Setelah diperbaiki niatnya, mohon dicek kembali, apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan perintah Allah, sudah sesuai dengan perintah Rasulullah. Banyak orang yang bekerja, ia peroleh uang yang banyak, tapi cara memperoleh uang ini tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Bisa dipastikan pemahaman agamanya tidak benar, maka tidak akan melahirkan amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq. Ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita hampir tidak dilakukan oleh umat Islam. Bicara tentang pemahaman agama tak tanggung-tanggung, hebatnya. Memperbaiki dirinya sendiri luar biasa. Tapi pemahaman keagamaannya dan usaha untuk memperbaiki dirinya ini belum berhenti. Kapan dia akan membuahkan hasil? Ketika seseorang itu mau melakukan amal soleh, dakwah. Ketika seseorang itu memiliki pemahaman agama yang baik, ia juga sudah melaksanakan perbuatan itu, tapi dia tidak mau mengajak orang dalam kebaikan, tapi dia tidak mau menggiring istri dan anaknya kepada yang baik. Tidak bisa. Jangan pisahkan iman, amal soleh, dan mengajak orang dalam kebaikan. Kalau tidak, kita masih termasuk dalam kategori yang merugi.
Bahkan saat ini hampir seluruh kejahatan, hampir seluruh perbuatan yang tak baik itu nyata-nyata di depan kita. Ketika kita diam, baik itu dari tindakan, baik itu dari ucapan, apalagi hati tak membenci perbuatan itu, berarti tidak sesuai keimanan dan amal soleh kita. Kenapa? Karena amal soleh harus disandingkan dengan mengajak orang berbuat kebaikan. Buah dari amal soleh itu mengajak kebaikan. Yang terakhir yaitu watawasau bis sabar. Terus kita berupaya meningkatkan kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam menuntut ilmu, pemahaman yang benar tentang Islam ini. Sabar dalam apa? Sabar dalam melakukan amal soleh. Di jam-jam segini, aktivitas perdagangan, jamaah mampu meninggalkan aktivitas itu. Kenapa? Karena bersabar sedikit, 20 atau 30 menit. Dalam rangka apa? Bersabar. Ada target, ada gapaian yang ingin digapai, yaitu apa? Menahan kesabaran ketika seseorang itu melakukan amal soleh. Inti dari yang tiga itu berada di yang empat ini. Kenapa? Semua masalah diawali dari ketidaksabaran seseorang. Kenapa seseorang mau melakukan zina? Padahal ia memiliki istri yang sah. Ia tidak sabar mengekang hawa nafsunya. Kenapa orang mau menjadi pelaku riba? Karena ia tidak sabar menahan hawa nafsunya untuk bertahan agar ia bisa memperoleh yang halal. Pencuri, ia akan memperoleh uang. Pebisnis muslim, ia juga akan memperoleh hasil uang. Di mana letak perbedaannya? Yang satu sabar dalam melakukan kebaikan, yang satu tak sabar ingin memperoleh yang baik. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, iman tidak cukup tanpa pendalaman ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membuahkan hasil kalau ia diamalkan. Amal soleh akan bermakna ketika amal soleh itu mampu pula kita mensolihkan orang lain, mengajak orang lain, minimal istri, anak, keponakan, dan saudara-saudara kita. Terakhir, iman, amal soleh mengajak orang berbuat baik butuh kesabaran. Karena sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika seseorang itu mampu terus istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.